Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam video kali ini kita akan membahas topik tentang pengembangan diri. Dan pada kesempatan ini kita akan fokus membahas tentang kepemimpinan. Judul video kita kali ini adalah cara hebat untuk menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, berwibawa, dan disegani. Berikut beberapa cara yang dilakukan untuk menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani. Materi ini diambil dari beberapa sumber dan literatur. 8. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani bisa membangun ikatan dengan tim. Kepemimpinan muncul karena kerja sama dengan orang lain. Tanpa orang lain, tidak ada pemimpin. Kepemimpinan bukanlah kerja satu orang saja, melainkan melibatkan banyak orang. Tim yang efektif adalah yang bisa bekerja sama, saling percaya, dan saling menghargai. Dalam membangun tim yang efektif tidak hanya memerlukan kemampuan teknis, namun juga seni bagaimana memahami kepentingan seluruh anggota. Cara berkomunikasi, cara mempengaruhi, mengupayakan kesamaan visi, misi dan berusaha agar tujuan bersama dapat tercapai. Tantangan utama yang berhubungan dengan kepemimpinan adalah menciptakan budaya yang kondusif serta menciptakan suasana yang mendukung kerja tim. Tim harus terdiri dari orang yang ahli di bidangnya dan mempunyai kecakapan yang saling melengkapi. Fondasi dari sebuah tim yang sukses adalah mengedepankan hubungan antar manusia, saling menghargai satu dengan lainnya, membangun disiplin dan membangun komitmen agar dapat bekerja secara efektif. Seorang pemimpin dapat membangun ikatan dengan anggota tim dengan cara mendengarkan masukan dan kritik dari anak buahnya, memahami perasaan dan kebutuhan mereka, serta memperlakukan mereka dengan baik. Seorang pemimpin bisa menjadi teman tanpa kehilangan otoritas atas anak buah. Persahabatan yang lebih pribadi dan tulus dengan anak buah akan membantu seorang pemimpin mendapatkan loyalitas dari mereka. 9. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani bisa menjadi panutan dan teladan. Keteladanan dalam kepemimpinan adalah sebuah keharusan. Beberapa pemimpin tidak terlihat kewibawaan dalam kepemimpinannya. Kata-katanya tidak didengarkan, nasihatnya tidak diminta, dan bahkan perintahnya pun terkadang diabaikan oleh anak buah atau bawahannya. Kalaupun dikerjakan, bisa jadi hanya sebatas kewajiban. Lalu bagaimana solusinya agar bisa menjadi pemimpin teladan dan akan ditiru oleh bawahan? Berikut adalah kunci dasar yang wajib diketahui oleh setiap pemimpin. 1. Seorang pemimpin harus sesuai antara kata dan perbuatan. 2. Seorang pemimpin harus menunjukkan mental bisa dalam mencapai targetnya. 3. Seorang pemimpin harus punya mental juara. 4. Seorang pemimpin harus melakukan sesuatu yang lebih dari yang biasa. 5. Seorang pemimpin harus untuk melibatkan orang lain dalam kesuksesannya. 6. Seorang pemimpin harus berlatih setiap hari untuk terus meningkatkan kemampuan diri. 10. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani menjalankan peraturan yang dibuatnya sendiri. Ada beberapa pemimpin atau orang yang mempunyai jabatan dengan suatu kewenangan merasa dirinya boleh dikecualikan dari hukum dan peraturan. Bahkan tidak sedikit yang membuat aturan untuk diri sendiri. Pemimpin seharusnya menjadi teladan. Keteladanan adalah salah satu pilar yang sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin seharusnya berdiri di posisi paling depan untuk mengajak orang melakukan sesuatu. Mengajak artinya sang pemimpin juga melakukannya. Pemimpin harus lebih dahulu melakukan dan menggunakan pengaruhnya untuk membuat orang lain melakukan hal yang sama. Bila seorang pemimpin tidak melakukan atau justru melakukan hal yang berlawanan dengan nilai yang hendak dianjurkan, maka orang tersebut sudah kehilangan pilar yang sangat penting dalam kepemimpinannya. 11.
Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani bisa memberi contoh. Menjadi pemimpin harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dan harus tampil ke depan memberi contoh kepada anak buahnya. Anak buah adalah bagaimana pemimpinnya. Seorang pemimpin harus menghasilkan perubahan yang positif dan ini hanya bisa dihasilkan dari rasa tanggung jawab yang tinggi karena kepemimpinan itu adalah tanggung jawab. Cara terbaik untuk memimpin adalah dengan menunjukkan kepada anak buah bagaimana cara melakukan sesuatu. Dengan hanya memberi instruksi tidak akan cukup untuk membuat anak buah mencapai hasil yang diharapkan. Seorang pemimpin harus dapat melakukannya terlebih dahulu sehingga anak buah akan melihat dengan jelas bahwa tugas tersebut dapat dilakukan. Dan otomatis jika pemimpin dapat melakukannya, anak buah juga pasti dapat melakukannya. 12. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani bersikap mudah didekati. Dalam dunia kerja, seorang pemimpin bertanggung jawab atas kinerja anak buahnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus bisa mengatur dan mengarahkan anak buahnya dengan baik agar bisa bekerja sesuai dengan harapan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepatuhan anak buah terhadap atasannya. Jika anak buah patuh, maka ia akan mengikuti semua arahan dari atasan atau pimpinannya. Sebaliknya, jika anak buah tidak patuh, maka mereka akan membangkang atau menolak arahan. Kebanyakan pemimpin atau atasan selalu memaksa anak buahnya untuk patuh. Namun hanya sedikit yang menyadari bahwa anak buah adalah cerminan atasannya. Berbagai macam kelakuan anak buah bisa jadi karena sifat yang ditunjukkan oleh atasannya. Termasuk dalam hal kepatuhan, bisa jadi ada kesalahan yang dilakukan atasan sehingga bawahannya menjadi suka membangkang perintahnya. Strategi terbaik untuk membuat anak buah mengikuti pemimpin bukan dengan menggunakan tangan besi, tetapi dengan membina buah hubungan baik. Anda harus menjadi pemimpin yang dapat mereka ajak bicara tanpa rasa takut setiap kali mereka memiliki masalah atau membutuhkan bantuan dalam pekerjaan mereka. 13. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani mendorong dan menghargai saran. Pemimpin yang mendorong dan menghargai saran adalah memakai gaya kepemimpinan afiliatif, yaitu jenis kepemimpinan di mana seorang pemimpin memberikan saran-saran yang efektif dan mendorong anak buahnya untuk lebih aktif dalam memberikan ide dan pendapat. Pemimpin seperti ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu mementingkan harmoni kepada para anak buahnya, berempati terhadap sesama, meningkatkan semangat para anggotanya, dan membantu dalam menyelesaikan konflik antar anak buah. Seorang pemimpin dapat menerapkan gaya kepemimpinan seperti ini untuk memotivasi tim saat berada di dalam kondisi sulit maupun untuk mempererat hubungan antar anggota. Pemimpin dapat memberikan kesempatan bagi anak buahnya untuk memberikan saran dan pendapat serta menghargai saran yang diberikan. Salah satu cara untuk menunjukkan kepada anak buah bahwa Anda menghargai mereka adalah dengan terbuka terhadap ide-ide mereka. Biarkan anak buah berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dengan melibatkan mereka dalam perencanaan organisasi. Hal ini menguntungkan bagi pemimpin karena brainstorming dengan lebih banyak kepala dapat menghasilkan lebih banyak ide. 14. Pemimpin yang baik, bijaksana, dan disegani mengakui kesalahan dan minta maaf. Mengakui kesalahan dan meminta maaf bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu tanda kerendahan hati yang hanya bisa dilakukan oleh para pemimpin yang matang dan berani. Banyak orang berpikir bahwa pemimpin harus selalu menunjukkan sisi kuat mereka dan menyembunyikan kesalahan mereka. Anda mungkin adalah seorang pemimpin, tetapi Anda juga adalah manusia sehingga masih melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya semua orang membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf. Dan saat seseorang berani meminta maaf dengan tulus, kita dapat merasakan bahwa ia telah mendahulukan kejujuran serta kebenaran daripada egonya. Demikian pula dengan pemimpin.
Ketika seorang pemimpin berani meminta maaf, maka ia akan meningkatkan kepercayaan serta respek orang lain terhadapnya. Selain itu, seorang pemimpin yang mempraktekkan kejujuran juga akan memberi pedoman yang baik kepada anak buahnya untuk menciptakan sebuah kultur perusahaan yang baik. 15. Pemimpin yang baik, bijaksana dan disegani memperlakukan semua orang dengan adil. Seorang pemimpin yang baik perlu memahami bagaimana bersikap adil dalam kepemimpinannya. Adil merupakan bagian utama dari etika kepemimpinan yang penting. Seorang pemimpin yang bersikap adil adalah pemimpin yang dapat menerapkan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua anak buahnya. Perlakuan yang adil dan tidak melakukan diskriminatif akan mendorong kepuasan semua anak buah serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi semua anak buah untuk mengembangkan diri secara optimal. Pemimpin yang bersikap adil tidak akan membeda-bedakan anak buah. Pemimpin yang bersikap adil akan lebih tahu pekerjaan apa yang pantas untuk diberikan kepada anak buahnya dan berapa besar gaji yang pantas diberikan sesuai dengan kontribusi dan kerja kerasnya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang bersikap adil dalam suatu organisasi, maka pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap semua anak buah yang dipimpinnya, bahkan juga kepada pihak lain yang terkait. Pemimpin harus banyak mengamati, mendengar, bersikap terbuka, transparan, dan bersikap proaktif, sehingga dalam mengambil keputusan dan kebijakan mampu menyesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan semua anak buah dan dinikmati hasilnya oleh seluruh orang yang dipimpinnya.